Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hadirin saudaraku, di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita siaran kembali melalui acara saling mengingatkan dunia cotkahe, akhirat barahe. Mengingatkan tentang kehidupan dunia yang sementara dan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Mengingatkan tentang perkara dunia yang kecil, namun kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sangat besar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui daripada siaran ini, saya bersama daripada saudara-saudara semua di mana saja berada, mari kita mengajak menyongsong daripada kehidupan akhirat yang begitu, kehidupan abadi yang selama-lamanya. Hidup di dunia ini paling banter antara 70 sampai 80. Bahkan banyak yang di bawah daripada umur 60 tahun sudah meninggalkan daripada dunia ini. Artinya walaupun kita banyak harta, banyak daripada kekayaan kita, namun usia kita pasti akan terbatas. Maka apabila kita tidak mencari bekal-bekal yang banyak untuk kehidupan akhirat, maka kita nanti akan merugi nanti di akhirat, akan menyesal. Kenapa kehidupan waktu di dunia tidak dihabiskan untuk mencari perkara agama, tidak dihabiskan untuk mencari amal, tidak diusahakan atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bekal kembali ke alam akhirat adalah termasuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga adalah merupakan bekal untuk kehidupan akhirat. Zikir adalah merupakan amalan yang sangat ringan, yang sangat mudah, hanya dibutuhkan modalnya yaitu dengan lisan saja atau dalam hati sekalipun zikir bisa dilakukan. Zikir bisa dilakukan di mana saja. Ketika dalam keadaan berdiri, keadaan berbaring, keadaan duduk, keadaan berlari, keadaan naik kendaraan, keadaan di dalam mobil, keadaan di dalam kapal laut, di dalam pesawat terbang sekalipun, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulil albab itu? Adalah alladzina yadhkurunallah. Orang yang akalnya cerdas, orang yang senantiasa berpikir, ialah orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran adalah ulul albab, yaitu orang-orang alladzina yadhkurunallah, yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa junubihim, dan juga dalam keadaan berbaring. Itu adalah merupakan perkara yang dapat dilakukan di mana saja, kapanpun, dalam keadaan apapun. Zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan.
merupakan satu amalan yang sangat mudah sekali. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita bahwa amalan zikir ini adalah amalan yang sangat penting. Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, inna syara'i al-islami, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu qad kasurat alayya, sungguh telah banyak aku mengetahui daripada syariat Islam. Fa akhbirni ya Rasulullah, maka berikan kabar kepada aku, berikan satu amalan kepadaku, astannu bihi, yang dapat menjadi pegangan bagiku sehari-hari." Maka baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Janganlah henti-hentinya lisanmu dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisanmu jangan sampai kering, jangan sampai diam, senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah merasakan daripada halawatul dzikri, nikmatnya berzikir, manisnya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan merasakan ketenangan batin, ketenangan hati, ketenangan jiwanya, dan dalam kehidupan sekeluarga Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, karena memang zikir itu adalah natijahnya, intinya adalah akan mendapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati akan menjadi tenang. Dan orang yang zikir sudah mendarah daging, sudah merasakan halawatul iman, maka zikir itu akan memberikan pengaruh kepada lingkungan, memberikan pengaruh kepada orang sekitarnya. Orang yang ada di sampingnya, kiri kanannya, merasakan juga ketenangan jiwanya karena dekat dengan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, zikir adalah merupakan tanda cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat adalah merupakan tanda cinta seseorang kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Istighfar adalah merupakan tanda cinta seseorang kepada dirinya sendiri. Maka jangan lupakan setiap hari berzikir minimal 100 kali daripada kalimat thayyibah, dan juga sholawat kepada baginda Nabi, juga istighfar untuk dirinya sendiri sekurang-kurangnya setiap hari 100 kali. Maka orang yang merasa atau mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dalam lisannya atau hatinya tidak ada pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sholawat atas Nabi, tidak ada istighfar atas dirinya, maka orang yang mengaku daripada cinta seperti itu, maka pastikan cintanya itu adalah cinta palsu. Maka seseorang yang merasa cinta atau mengaku kepada siapa yang dicintainya, maka pasti orang itu akan banyak menyebut-nyebut nama yang dicintai itu. Orang Arab mengatakan bahwa orang yang senantiasa mencintai seseorang, man ahabba syai'a faqad kasura dzikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka yang dicintai itu pasti banyak disebut-sebutnya. Begitu juga jika kita mencintai Allah, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Jika kita mengaku mencintai Nabi, banyak baca sholawat. Dan jika kita mencintai diri kita sendiri dan ahli keluarga kita, maka banyak baca istighfar. Seorang pemuda ketika mencintai seorang perempuan, maka setiap hari dia pasti akan menyebut-nyebut namanya. Aduhai kekasihku, aduhai sayangku, aduhai mbebku, aduhai daripada cintaku.
Dia terus menyebut-nyebut karena cintanya itu. Karena suka kepadanya, maka banyak menyebut namanya. Begitulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bila kita senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat membangkitkan kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, mencari amal, mencari pahala untuk pulang ke alam akhirat melalui daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan zikir adalah merupakan senjata buat kehidupan kita, dan jadikan zikir ini adalah merupakan satu bekal yang sangat berharga ketika kita kembali ke alam akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sama-sama zikir merenung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.